Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Dahlan dengan NIM 2303051. Saya akan menjelaskan mengenai diagram use case, sequence, diagram konteks, diagram alur data, kamus data, dan ERD. Di sini yang pertama use case. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada Unified Modeling Language atau biasanya disingkat UML yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna atau aktor dengan fungsi-fungsi utama use case dari sebuah sistem. Diagram ini menampilkan bagaimana sistem digunakan dari sudut pandang pengguna bukan dari segi teknis atau alur data. Nah, di sini diagram use case ada aktor, yaitu petugas pendaftaran, ada pasien, dokter, petugas laboratorium, petugas radiologi, dan kasir. Yang kedua ada sequence. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubung dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Seperti pada gambar, sequence diagram rumah sakit menggambarkan alur interaksi pasien dengan beberapa unit dan sistem rumah sakit dari pendaftaran hingga pembayaran atau klaim asuransi. Pasien adalah pihak eksternal yang datang pertama kali untuk mendapatkan layanan medis. Setelah itu, pasien berinteraksi dengan TPP, petugas pendaftaran atau administrasi, yang bertugas mencatat data pasien dan menentukan jenis layanan yang diperlukan, apakah rawat jalan atau rawat inap atau IGD. Untuk pasien rawat jalan, data diteruskan ke rawat jalan dan selanjutnya ke poli, yang bertugas mengatur giliran pasien dan meneruskan pasien ke dokter untuk pemeriksaan. Jika diperlukan, poli juga dapat mengirim pesan ke lab atau radiologi untuk pemeriksaan penunjang, dan hasil pemeriksaan dikembalikan ke poli atau dokter. Pasien rawat inap pertama-tama ditempatkan di kamar sebelum diperiksa oleh dokter, sementara pasien IGD langsung diteruskan ke dokter karena sifat kasusnya darurat. Dokter berperan utama dalam pemeriksaan pasien, mencatat diagnosa, melakukan tindakan, dan membuat resep. Obat kemudian menyiapkan obat sesuai resep dokter, sedangkan lab dan radiologi menyiapkan hasil pemeriksaan sesuai permintaan dokter atau unit layanan terkait. Setelah seluruh proses media selesai, pasien menuju pembayaran untuk menyelesaikan administrasi biaya layanan. Jika pasien menggunakan asuransi, pembayaran akan berinteraksi dengan asuransi untuk klaim, dan konfirmasi klaim dikirim kembali ke sistem pembayaran. Yang ketiga ada diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran paling umum atau tingkat paling tinggi dari sistem, menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar atau aktor eksternal seperti pasien, dokter, petugas, apotik, dan lain-lain. Diagram konteks tersebut menunjukkan bagaimana sistem informasi rumah sakit atau SIRS menjadi pusat pengelolaan data yang terhubung dengan berbagai unit pelayanan dan manajemen di rumah sakit. SIRS menjadi media pertukaran data antara setiap unit sehingga seluruh proses administrasi, pelayanan medis, dan pelaporan dapat berjalan secara integrasi. Yang pertama ada kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit menerima berbagai laporan yang dihasilkan oleh SIRS. Laporan yang diterima berupa laporan data pasien, laporan kunjungan, laporan tindakan, laporan diagnosa, laporan obat, serta laporan pembayaran. Seluruh informasi ini digunakan untuk pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan strategis dalam manajemen rumah sakit. Yang kedua ada admin. Admin merupakan unit yang memasukkan sebagai besar data besar ke dalam SIRS. Data yang mereka input meliputi data petugas, data dokter, data poliklinik, data diagnosa, data tindakan, hasil pemeriksaan, dan data ruang rawat inap. Setelah data diproses oleh sistem, admin menerima keluaran berupa laporan data petugas, laporan dokter, laporan poliklinik, laporan diagnosa, laporan tindakan, laporan hasil pemeriksaan, hingga laporan ruang
rawat inap untuk keperluan administrasi dan pelaporan internal. Yang ketiga ada rekam medis. Bagian rekam medis memasukkan data pasien, data kunjungan ke dalam SIRS. Data ini menjadi dasar untuk seluruh proses pelayanan medis. Setelah informasi tersebut diproses, SIRS menghasilkan proses data pasien dan laporan kunjungan yang digunakan oleh bagian rekam medis dalam proses dokumentasi dan pelaporan rekam medis pasien. Yang keempat, poliklinik. Poliklinik mengirimkan data diagnosa, data tindakan, dan slip rujukan ke dalam SIRS. Informasi tersebut kemudian diproses dan dikembalikan dalam bentuk laporan diagnosa serta laporan tindakan untuk digunakan dalam evaluasi pelayanan rawat jalan. Yang kelima ada poliklinik KIA berinteraksi dengan SIRS melalui penginputan data diagnosa dan tindakan pemeriksaan ibu dan anak. Data yang mereka kirim menjadi dasar penyusunan laporan pelayanan KIA yang diolah oleh sistem. Yang keenam, kepegawaian. Bagian kepegawaian memasukkan data pegawai ke dalam SIRS. Data ini kemudian menghasilkan laporan data pegawai yang dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketujuh, ada apotik, menginput data obat, data pemakaian, dan permintaan obat ke dalam sistem. SIRS mengembalikan laporan obat, laporan pemakaian obat, dan pelaporan permintaan obat yang menjadi dasar pengelolaan logistik farmasi dan ketersediaan obat. Yang kedelapan ada pelayanan ibu bersalin. Unit ini memasukkan data ibu bersalin ke dalam SIRS. Dari data tersebut, SIRS menghasilkan laporan ibu bersalin dan slip rujukan yang diperlukan dalam proses pelayanan maternal dan tindak lanjut medis. Yang kesembilan ada IGD atau instalasi gawat darurat, memberikan data pasien gawat darurat kepada SIRS. Sistem kemudian mengolah data tersebut dan memberikan laporan riwayat pasien IGD yang membantu proses pelayanan lanjutan, baik kembali ke IGD maupun ke unit lain seperti rawat inap. Yang ke-10 ada rawat inap. Unit rawat inap memberikan data pasien rawat inap kepada SIRS. Sistem kemudian mengolah dan mengembalikan laporan pasien rawat inap yang digunakan untuk pelaporan pelayanan harian hingga evaluasi pelayanan rawat inap. Yang ke-11 ada laboratorium, memasukkan data hasil pemeriksaan ke SIRS. Hasil pemeriksaan tersebut diolah oleh sistem dan dikembalikan dalam bentuk laporan untuk digunakan dokter dan perawat sebagai dasar pengambilan keputusan medis. Yang keempat, diagram alur data atau biasa yang disingkat DAD level 0. DAD level 0 atau biasa disebut diagram dekomposisi adalah pengembangan dari diagram konteks yang menampilkan proses utama di dalam sistem serta alur data antar proses, berfungsi menjelaskan bagaimana data bergerak di dalam sistem dan menunjukkan proses-proses penting dan aliran informasi antar proses. Diagram ini menggambarkan alur utama pelayanan pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Alur ini menunjukkan bagaimana data pasien diproses secara terintegrasi antar unit untuk mendukung pelayanan dan administrasi yang efektif. Yang pertama ada pendaftaran. Pasien yang datang ke tempat penerimaan pasien atau biasa yang disebut TPP menyerahkan data identitas dan tujuan kunjungan. Data tersebut dicatat pada tahap pendaftaran untuk memvalidasi identitas pasien dan tujuan kunjungan. Yang kedua ada pemeriksaan. Pasien menjalani pemeriksaan di unit pelayanan seperti poliklinik, IGD, KIA, atau laboratorium. Hasil pemeriksaan menghasilkan data diagnosa dan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga ada perawatan pasien. Jika pasien memerlukan rawat inap, data diagnosa dan tindakan diteruskan ke unit perawatan. Pada tahap ini dibuat berkas rekam medis rawat inap yang menjadi catatan resmi untuk perawatan pasien selama berada di rumah sakit. Yang keempat ada proses bagian apotik. Untuk apotik mengelola permintaan dan pemakaian obat dari berbagai unit pelayanan. Data ini digunakan untuk memastikan ketersediaan obat dan akurasi pemakaian selama perawatan pasien. Yang kelima ada pelaporan. Semua data dari pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, dan apotik dikumpulkan untuk menghasilkan laporan terkait pasien, kunjungan, diagnosa, tindakan, dan obat
Laporan ini kemudian diserahkan kepada kepala rumah sakit sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima, kamus data. Kamus data adalah sebuah dokumen atau tabel yang berisi daftar lengkap mengenai seluruh data yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Di dalam kamus data dijelaskan arti data, sumber data, tujuan penggunaan data, format data, tipe data, serta hubungan data dengan proses yang ada dalam sistem. Yang pertama, pasien. Di sini ada atributnya yaitu nomor rekam medis, nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, alamat, nomor HP, email, status perkawinan, pekerjaan, agama, nama penanggung jawab, nomor HP penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, dan jenis pembayaran. Yang kedua, di sini ada kepegawaian, yang atributnya itu kode kepegawaian, nama, profesi, dan nomor HP. Yang ketiga, ada ruangan. Di sini atributnya kode ruangan, nama ruangan, dan tarif. Yang keempat, diagnosa. Di sini atributnya kode diagnosa, nama diagnosa. Yang kelima ada tindakan, atributnya kode tindakan, nama tindakan. Yang keenam di sini ada obat, nama atributnya kode obat dan nama obat. Dan yang ketujuh TPP, atributnya kode TPP, nomor rekam medis, tanggal masuk, keluhan, kode ruangan, kode kepegawaian. Ke-8 pelayanan rawat jalan. Atributnya kode rawat jalan, nomor rekam medis, anamnesa, pemeriksaan fisik, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, dan rujuk. Yang ke-9 pelayanan rawat inap. Di sini atributnya kode rawat inap, nomor rekam medis, tanggal keluar, anamnesa, pemeriksaan fisik, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, dan cara pulang. Ke-10 ada pelayanan UGD. Di sini atributnya kode UGD, nomor rekam medis, triage status, anamnesa, skala nyeri, tanggal keluar, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, dan cara pulang. Yang ke-11 ada unit penunjang. Di sini atributnya ada kode penunjang, nomor rekam medis, tanggal pemeriksaan, kode ruangan, jenis pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Yang ke-12 ada ruang operasi. Di sini atributnya ada kode operasi, nomor rekam medis, nama diagnosa, kode kepegawaian, nama DPJP, kode ruangan, tanggal operasi, jam mulai, jam selesai, kode tindakan, kode obat, dan keterangan operasi. Yang ke-13 ada perawatan intensif. Di sini ada kode perawatan intensif, nomor rekam medis, kode diagnosa, kode ruangan, keterangan perawatan, tanggal masuk, nama DPJP, dan kode tindakan, kode kepegawaian, kode obat, tanggal keluar, dan cara pulang. Yang ke-14 ada apotik. Di sini atributnya ada kode apotik, nomor rekam medis, tanggal, kode obat, dan nama DPJP. Dan yang terakhir kasir. Di sini atributnya kode kasir, nomor rekam medis, nama ruangan, tanggal, jenis pelayanan, dan tarif. Yang keenam ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Ini adalah sebuah model data konseptual berupa notasi grafis yang digunakan untuk merancang struktur basis data. ERD secara visual menggambarkan yang pertama itu ada pasien. Entitas pasien berisi identitas dasar pasien yang menjadi pusat dari seluruh alur pelayanan rumah sakit. Atribut seperti nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama, status perkawinan, serta data penanggung jawab digunakan untuk mengidentifikasi pasien secara lengkap. Data pada entitas pasien digunakan sebagai acuan utama dalam seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, pelayanan medis, hingga proses administrasi dan pembayaran. Yang kedua ada kepegawaian. Entitas kepegawaian menyimpan data seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit, baik tenaga medis maupun non-medis. Atribut yang terdapat dalam entitas ini digunakan untuk mengidentifikasi petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien.
Data kepegawaian berperan penting dalam pencatatan aktivitas pelayanan dan pertanggungjawaban pelayanan medis. Yang ketiga, entitas ruangan. Entitas ruangan digunakan untuk mencatat data ruang pelayanan yang tersedia di dalam rumah sakit. Atribut pada entitas ini memberikan informasi mengenai jenis dan fungsi ruangan yang digunakan dalam proses pelayanan pasien. Data ruangan pendukung pengelolaan penggunaan ruang pada pelayanan rawat inap, perawatan intensif, maupun tindakan medis lainnya. Yang keempat, ada diagnosa. Identitas diagnosa berisi informasi mengenai hasil penilaian klinis terhadap kondisi pasien. Atribut seperti kode diagnosa dan nama diagnosa digunakan untuk mencatat penyakit atau kondisi medis pasien. Data diagnosa menjadi dasar dalam penentuan tindakan medis, pemberian obat, serta pencatatan rekam medis pasien. Yang kelima, ada tindakan. Entitas tindakan mencatat prosedur medis yang diberikan kepada pasien berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan. Atribut pada entitas ini digunakan untuk menggambarkan jenis tindakan medis yang dilakukan. Data tindakan berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan medis dan dasar perhitungan biaya pelayanan. Yang keenam, entitas obat menyimpan informasi mengenai obat-obatan yang digunakan dalam proses pengobatan pasien. Atribut pada entitas ini mencakup data obat yang diperlukan untuk mendukung terapi pasien. Data obat berperan penting dalam pengelolaan persediaan farmasi dan pelayanan pengobatan. Yang ketujuh, ada TPP. Entitas TPP bertugas mengelola proses pendaftaran awal pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mencatat waktu kedatangan pasien, jenis pelayanan yang dibutuhkan, serta petugas yang melayani. Informasi TPP memastikan pasien diarahkan ke unit pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ke-8, rawat jalan. Entitas rawat jalan mencatat seluruh aktivitas pelayanan pasien yang tidak memerlukan perawatan inap. Atribut yang dimiliki digunakan untuk mendokumentasi kunjungan pasien, keluhan, diagnosa awal, serta status pelayanan. Data rawat jalan menggambarkan riwayat pemeriksaan pasien selama mendapatkan layanan rawat jalan. Ke-9, rawat inap. Entitas rawat inap ini digunakan untuk mencatat pelayanan pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dengan menginap di rumah sakit. Atribut pada entitas ini mencatat informasi masuk dan keluar pasien, diagnosa, serta status perawatan. Data rawat inap membantu pemantauan kondisi pasien selama masa perawatan. Ke-10, ada UGD. Entitas UGD mencatat pelayanan pasien dengan kondisi darurat. Atribut yang terdapat pada entitas ini digunakan untuk menggambarkan kondisi awal pasien, tindakan darurat yang diberikan, serta penanganan medis awal. Data UGD menjadi dasar penentuan pelayanan lanjutan bagi pasien. Ke-11, unit penunjang. Entitas unit penunjang mencatat pelayanan penunjang medis yang mendukung penegakan diagnosa dan tindakan medis. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan penunjang yang dilakukan terhadap pasien. Data unit penunjang membantu dokter dalam menentukan diagnosa dan rencana perawatan. Ke-12, ada ruang operasi. Entitas ruang operasi digunakan untuk mencatat pelayanan tindakan pembedahan. Atribut yang dimiliki menggambarkan penggunaan ruang operasi dan tindakan medis yang dilakukan. Data ini berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan beda yang diberikan kepada pasien. 13, perawatan intensif. Mencatat pelayanan pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pemantauan ketat. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasi proses perawatan intensif yang diterima pasien. Data perawatan intensif mendukung pengawasan kondisi pasien secara berkelanjutan. 14, apotik. Entitas apotik mencatat pelayanan pemberian obat kepada pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan obat yang diberikan berdasarkan resep dokter. Data apotik berperan dalam pengelolaan distribusi obat dan pencatatan biaya farmasi. Dan yang terakhir, ada kasir. Entitas kasir mencatat proses pembayaran seluruh pelayanan yang diterima pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mencatat total biaya, metode pembayaran, dan status pembayaran. Data kasir menjadi tahap akhir dalam alur pelayanan administrasi pasien. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan rancangan aplikasi rumah sakit yang saya buat sesuai dengan diagram PRD yang saya buat. Di sini saya akan menampilkan sistem rumah sakit yang saya buat. Di sini di entitas utama
ada formulir pasien. Di sini ada nomor medis, nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, pekerjaan, agama, nama penanggung jawab, nama hak penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, dan jenis pembayaran. Selanjutnya, di sini ada formulir kepegawaian, yang isinya kode kepegawaian, nama, profesi, dan nomor HP. Selanjutnya, formulir di ruangan, ada model ruangan, nama ruangan, dan tarif. Selanjutnya, di sini ada formulir diagnosa. Di sini ada kode diagnosa dan nama diagnosa. Selanjutnya, di sini ada formulir tindakan, yang di sini ada kode tindakan dan nama tindakan. Di sini ada formulir obat, di sini ada kode obat dan nama obat. Di implikasi relasi ada formulir PP, yaitu kode PPT, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal masuk, keluhan, kode ruangan, nama ruangan, kode kepegawaian, nama, dan jenis pembayaran. Selanjutnya, di sini ada formulir pelayanan rawat jalan, yang isinya ada kode rawat jalan, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, nama ruangan, anamnesa, pemeriksaan fisik, nama obat, kode obat, nama DPJP, rujuk, tanggal masuk, nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, kode diagnosa sekunder, nama tindakan, dan kode tindakan. Selanjutnya, di sini ada pelayanan rawat inap, yang isinya ada kode rawat inap, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, anamnesa, pemeriksaan, nama ruangan, nama DPJP, cara pulang, nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, kode diagnosa sekunder, nama tindakan, kode tindakan, nama obat, dan kode obat. Selanjutnya, di sini ada formulir pelayanan unit gawat darurat, yang di sini ada kode UGD, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, triage status, anamnesa, skala Mei, tanggal masuk, tanggal keluar, nama DPJP, cara pulang, nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, nama tindakan, kode tindakan, nama obat, dan kode obat. Selanjutnya, di sini ada formulir operasi, yang isinya ada kode penunjang, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, nama unit, kode ruangan, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, hasil pemeriksaan, nama DPJP, nama petugas unit, kode petugas unit, dan tanggal pengambilan hasil. Selanjutnya, di sini ada formulir apotik, dan isinya ada kode pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal, nama DPJP, nama obat 1, nama obat 2, nama obat 3, dan nama obat 4. Selanjutnya, di sini ada formulir kasir, dan di sini ada kode pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal, dan jenis pelayanan. Serta di sini ada tarif dan total. Baik, selanjutnya saya akan formulir pasien untuk menginput data pasien. Di sini saya akan mengisi nomor rekam medis serta nama pasien,
di sini sudah ada data pasien yang saya sudah input. Kemudian di sini saya akan menyimpannya. Baik, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan mencari data pasien yang sudah saya input. Nah, dari sini sudah tampil data pasien yang saya input tadi. Selanjutnya saya